Mari bersama-sama di hari ini kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Mari dengan hati yang bersyukur sama-sama naikkan pujian ini. Kita berkata, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih lagi, ayo sama-sama, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan sebuah pujian yang menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kembali ya Tuhan, pada hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya di atas firman-Mu ada kekuatan, ada jalan keluar, ada penghiburan, bahkan ada pengharapan. Terima kasih Bapa di surga, pada hari ini Tuhan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan membaca di dalam Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari manusia, inilah topik yang saya bawa pagi hari ini. Hidup adalah hitungan hari. Dan dikala kita menghitungnya, dia akan berlalu begitu cepat seperti hembusan napas. Karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, setiap orang, siapapun kita, diminta untuk menghitung hari-hari hidupnya saudara sedemikian, supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Sesuai dengan tulisan Musa buat kita hari ini, itu luar biasa saudara. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dikala kita merenungkan, dikala kita mengkaji, bahkan menyimak serta menghitung hari-hari kita, maka kita akan menemukan
4 makna. 4 makna arti hidup yang membantu kita menghayati dengan penuh ucapan syukur. Makna yang pertama dalam hidup ini, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bahwa hari-hari manusia begitu singkat. Alkitab mempunyai berbagai gambaran yang mengungkapkan singkatnya kita hidup seperti mimpi. Dalam Mazmur 90 ayat 4, 5, 6, 7, dan 9. Seperti mimpi, seperti uap, seperti bunga, pagi mekar, sore hari sudah layu. Inilah kehidupan manusia, bahkan saudara yang kasih Tuhan. Pemazmur berkata, Mazmur 90, masa hidup manusia 1000 tahun sama seperti hari kemarin. 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan hidup 1000 tahun, di mata Tuhan hidup kita cuma 1 hari 24 jam. Kalau 70 tahun hidup kita cuma 1 jam 40 menit 48 detik. Inilah hidup kita. Dengan singkatnya hidup kita, saudara, kita harus hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari yang kita jalani dapat merupakan hari terakhir bagi kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara, inilah makna yang pertama. Kita harus menyadari di dalam kehidupan kita setiap hari yang kita jalani, mungkin hari ini adalah hari yang terakhir bagi hidup kita. Inilah singkatnya hidup manusia. Makna yang kedua, makna hidup yang kedua bagi hari-hari manusia yang kedua, bahwa hari-hari manusia hanya 1 kali saja. Hidup ini tidak ada duplikatnya. Hidup ini tidak ada fotokopinya jika kita hidup, bahkan klisenya. Bagaimana dengan hidup yang 1 kali ini saja? Apakah kita mempergunakan dengan baik karena hidup sebagai sebuah kesempatan? Ataukah sebaliknya? Saudara, waktu dia akan terus berjalan dan dia tidak pernah mundur. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pergunakan hidup ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk kita berbagi kasih. Kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Kesempatan untuk kita berbuat baik. Dan kesempatan juga untuk kita bisa melihat bahwa hidup ini begitu indah. Ada satu kesaksian yang begitu indah dari jemaat namanya Pak Amos. Saudara yang kasih Tuhan, sehari sebelum Pak Amos meninggal atau 3 hari sebelum beliau dipanggil Tuhan, dia telah mengirim beras untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman Jawa Tengah. Saudara, dan sehari sebelum dia dipanggil Tuhan, beras itu sedang diedarkan. Sungguh sangat indah Bapak Ibu. Pada waktu malam tutup peti, perwakilan dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Jawa Tengah, yang di pedalaman, mereka berusaha untuk datang ke Jakarta dan tepat pada waktunya. Sebelum peti itu ditutup, saudara, hamba Tuhan ini dia berkata, 3 hari yang lalu Bapak Amos telah mengirim beras 1 truk engkel untuk hamba-hamba Tuhan di Jawa Tengah, pedalaman dan sekitarnya. Dan hari ini beras itu sedang diedarkan. Tapi kita lihat bahwa Pak Amos hari ini
telah berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, di akhir kehidupan Pak Amos begitu indah. Dia telah melakukan hal yang baik dalam hidupnya. Dia telah memberikan hal yang baik di dalam pelayanannya. Sekalipun dia cuma memberi beras untuk hamba-hamba Tuhan. Bagaimana dengan kita malam hari ini? Kita harus ingat bahwa hari-hari manusia hanya satu kali. Tidak ada klisenya dan tidak ada fotokopinya. Biar kiranya dua makna ini menjadikan hal yang penting dalam hidup ini, saudara. Kenapa? Karena hari-hari manusia begitu singkat. Singkatnya kita hidup seperti mimpi. Singkatnya kita hidup seperti uap. Dan yang kedua, bahwa hari-hari manusia tidak ada fotokopinya. Tidak ada duplikat, tidak ada klisenya. Hidup hanya satu kali. Pergunakan hidup satu kali ini untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Sungguh hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Bahwa hari-hari manusia begitu singkat. Singkatnya kami hidup seperti hembusan napas. Oleh karena itu ya Bapa, malam ini Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan memberikan kemampuan bagi kami. Untuk kami bisa melihat bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Dan kesempatan inilah yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati sidang jemaat Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Yang berdagang Tuhan berkati. Yang usaha Tuhan berkati. Yang bekerja diberkati. Sebagai ibu rumah tangga diberkati. Dalam segala bidang Tuhan sanggup memberkati kami. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami hidup kami adalah milik Tuhan. Dan mati pun adalah milik Tuhan. Berkati umat-Mu, diberikan kekuatan yang luar biasa di dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap optimis, jaga kesehatan. Dan kita harus sadar saudara, mungkin hari ini hari yang terakhir bagi kita. Itu yang membuat hati kita bijaksana. Saya tidak menyumpahin saudara, tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, pergunakan hidup ini sebagai sebuah kesempatan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.